Keputusan luar biasa Ketum PSSI Erick Thohir usai laga Timnas Indonesia U20 versus Italia tadi malam sudah saya tunggu. Luar biasa seru dan sangat menegangkan. Hasil Timnas Indonesia versus Italia di ajang Toulon Cup 2024. Tom Hai bintang kemenangan. Emosi memuncak di SUGBK, tangisan di pelukan ayah menggetarkan hati. Aksi brilian Rizky Ridho, gol sensasional, dan momen siu ala Cristiano Ronaldo yang mengguncang stadion. Satu-satunya wakil ASEAN, Timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga Piala Dunia 2026. Media asing akui Timnas Indonesia sudah tak gentar hadapi lawan kuat. Italia di luar dugaan dibuat pontang-panting hadapi Timnas Indonesia U20. Debut gemilang, Calvin Verdon disejajarkan dengan Dani Carvajal, Shin Tae Yong terpukau. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2026, kemenangan sia-sia senasib. Thailand dan Malaysia kompak menang 3-1 tapi gagal lolos ke putaran ketiga. Dibuat takjub pelatih Filipina terkesima. 27 tahun melatih, pelatih Filipina baru kali ini merasakan atmosfer sebegini hebat. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Keputusan luar biasa Ketum PSSI Erick Thohir usai laga Timnas Indonesia U20 versus Italia tadi malam sudah saya tunggu. Begini kira-kira nantinya. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir, mengeluarkan pernyataan luar biasa setelah pertandingan sengit antara Timnas Indonesia U20 melawan Italia dalam ajang prestisius Toulon Cup 2024. Meskipun tim besutan pelatih terkenal Indra Syafri harus menelan kekalahan, Thohir tetap memuji semangat juang yang ditunjukkan oleh para pemain. Euforia dan semangat yang ditunjukkan oleh para pemain kita sungguh mengagumkan. Meskipun hasilnya tidak memihak kita, namun keberanian dan semangat mereka untuk bersaing hingga akhir menunjukkan betapa besar potensi yang dimiliki oleh sepak bola Indonesia, ujar Thohir dengan antusias. Thohir juga menegaskan pentingnya pengalaman ini bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, kompetisi di level internasional seperti Toulon Cup menjadi ujian berharga bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan dan mental mereka. Kekalahan bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, ini adalah langkah penting dalam proses pembelajaran kita. Saya yakin para pemain akan belajar dari setiap kesalahan dan kegagalan dan kembali lebih kuat di pertandingan mendatang, tambahnya. Pujian Thohir tidak hanya ditujukan kepada para pemain, tetapi juga kepada pelatih tim, Indra Syafri, yang dinilainya telah memberikan persiapan yang matang untuk menghadapi turnamen ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pelatih Indra Syafri dan stafnya atas kerja keras mereka. Mereka telah bekerja keras untuk mempersiapkan tim ini dan hasilnya terlihat dari performa yang kita tunjukkan di lapangan, tandasnya. Ya begitulah kira-kira prediksi saya soal keputusan pernyataan Ketum PSSI Erick Thohir usai laga Timnas Indonesia versus Italia. Semoga prediksi saya benar dan serupa. Semoga bisa memenuhi ekspektasi masyarakat.
won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Luar biasa seru dan sangat menegangkan. Hasil Timnas Indonesia versus Italia di ajang Toulon Cup 2024. Begini kira-kira nantinya jalannya pertandingan. Pertandingan seru dan penuh ketegangan tersaji saat Timnas Indonesia U20 bertarung melawan tim kuat Italia dalam ajang Toulon Cup 2024. Meski awalnya diremehkan, skuad Garuda Muda menunjukkan performa yang memukau dengan memberikan perlawanan sengit yang membuat pendukung terpaku di kursi mereka. Dalam laga yang berlangsung Perancis, kedua tim tampil dengan semangat tinggi, saling jual beli serangan sejak menit pertama. Meski tidak ada gol indah yang tercipta, namun kualitas pertandingan yang dihadirkan oleh kedua tim membuat penonton terhipnotis oleh aksi-aksi menarik di lapangan. Timnas Indonesia U20 yang di awal pertandingan dianggap sebagai underdog dengan cepat membuktikan bahwa mereka bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Dengan pola permainan yang solid dan taktik yang cerdas, anak-anak asuhan pelatih Indra Syafri mampu memberikan perlawanan sengit kepada Italia, yang notabene memiliki sejarah prestasi yang gemilang di kancah sepak bola Eropa. Meski begitu, Italia tidak tinggal diam. Mereka juga menunjukkan kelasnya dengan serangan-serangan cepat dan kombinasi yang mengancam gawang Timnas Indonesia U20. Namun pertahanan yang kokoh dari tim Indonesia mampu menahan gempuran Italia. Skor akhir laga ini bisa kamu cek di situs pssi.org atau di web portal berita olahraga seperti Bola Sport. Pertandingan sengit antara Timnas Indonesia U20 melawan Italia dalam ajang Toulon Cup 2024 menimbulkan beberapa pertanyaan yang perlu dievaluasi terkait penampilan tim besutan Indra Syafri. Meskipun pertandingan berakhir tanpa gol, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan dievaluasi untuk memperbaiki performa tim ke depannya. Salah satu hal yang perlu dievaluasi adalah efektivitas penyelesaian akhir tim. Meskipun Timnas Indonesia mampu menciptakan beberapa peluang berbahaya, namun kurangnya keberhasilan dalam mencetak gol merupakan masalah yang harus ditangani. Evaluasi terhadap pelatihan penyelesaian akhir dan strategi serangan dapat membantu meningkatkan tingkat konversi peluang menjadi gol. Evaluasi terhadap kedisiplinan taktis tim juga perlu dilakukan. Meskipun pertahanan Timnas Indonesia U20 cukup solid dalam menahan serangan Italia, namun beberapa kesalahan taktis terlihat terutama dalam mengantisipasi serangan balik lawan. Peningkatan dalam pemahaman dan penerapan taktik serta disiplin dalam posisi akan membantu tim untuk mengatasi ancaman lawan dengan lebih efektif. Indra Syafri perlu mengevaluasi keputusan rotasi pemain dan kesiapan pemain pengganti dalam pertandingan. Dalam laga melawan Italia, rotasi pemain yang terlalu lambat atau tidak optimal mungkin telah mempengaruhi ritme permainan tim. Evaluasi lebih lanjut terhadap kedalaman skuad dan kesiapan pemain cadangan untuk berkontribusi dalam pertandingan akan membantu memperbaiki strategi rotasi pemain di masa mendatang. Meskipun perlawanan sengit ditunjukkan oleh Timnas Indonesia U20, namun perlu dievaluasi bagaimana tim menghadapi tekanan mental dalam pertandingan besar. Dalam situasi di mana ekspektasi rendah terhadap tim, kemampuan untuk tetap tenang dan fokus perlu diperkuat. Evaluasi terhadap program psikologis dan upaya untuk membangun mental yang kuat dalam situasi kompetisi akan membantu tim untuk lebih siap menghadapi tekanan di masa mendatang. Evaluasi kinerja individu setiap pemain dalam pertandingan juga penting. Melalui analisis yang cermat terhadap kontribusi masing-masing pemain dalam pertandingan, pelatih dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan individu untuk memperbaiki strategi dan formasi tim. Hal ini juga akan membantu dalam pengembangan pemain secara individu dan tim secara keseluruhan.
Melalui evaluasi yang komprehensif terhadap penampilan Timnas Indonesia U20 dalam laga melawan Italia di Toulon Cup, diharapkan tim dapat belajar dari pengalaman ini dan meningkatkan performa mereka di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dengan fokus pada perbaikan dan pengembangan, Timnas Indonesia U20 di bawah arahan Indra Syafri memiliki potensi untuk mencapai prestasi yang gemilang di tingkat internasional. Tom Haye bintang kemenangan. Emosi memuncak di SUGBK, tangisan di pelukan ayah menggetarkan hati. Tom Haye mencuri perhatian para pecinta sepak bola Indonesia dengan penampilan gemilangnya. Sepanjang pertandingan melawan Filipina, ia memberikan umpan-umpan indah dan mencetak gol spektakuler pada menit ke-32. Gol tersebut berasal dari tendangan keras dari luar kotak penalti yang berhasil merobek gawang Kevin Mendoza, kiper Filipina, yang tampak tak menyangka tendangan itu akan berbuah gol. Selebrasi Haye setelah mencetak gol menjadi momen yang penuh emosi. Ia berlari ke tengah lapangan dan berusaha melakukan selebrasi knee slide. Namun kondisi rumput di SUGBK yang kurang baik membuatnya tergelincir dan jatuh ke depan. Meski selebrasi tidak berjalan mulus, rekan-rekan setim segera mengerumuninya dan dari layar televisi terlihat Haye berkaca-kaca. Setelah selebrasi, Tom Haye menyempatkan diri naik ke tribun VIP untuk bertemu dengan ayahnya. Momen haru pun terjadi saat ia memeluk sang ayah dan menangis. Pelukan emosional tersebut berlangsung selama 20 detik sebelum Haye melepaskannya sambil menyeka air mata. Momen ini sangat menyentuh hati banyak orang, menunjukkan betapa pentingnya dukungan keluarga bagi seorang atlet. Namun, reaksi netizen beragam. Banyak yang terharu dengan momen emosional tersebut, tetapi ada juga yang mengaitkan tangisan Haye dengan kondisi lapangan SUGBK yang buruk. Beberapa netizen berkomentar seolah-olah Haye berbisik kepada ayahnya tentang rasa sakit di lututnya akibat jatuh saat selebrasi. Meski demikian, aksi Tom Haye dalam pertandingan tersebut telah membawa kebanggaan bagi Indonesia dan menunjukkan semangat juang yang tinggi, menjadikan kemenangan atas Filipina semakin manis dan berarti. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up. Aksi brilian Rizky Ridho, gol sensasional, dan momen siu ala Cristiano Ronaldo yang mengguncang stadion. Rizky Ridho ungkap perasaan usai cetak gol, aksi brilian, dan selebrasi Ronaldo di SUGBK Back Timnas Indonesia. Rizky Ridho akhirnya angkat bicara setelah mencetak gol dalam pertandingan melawan Filipina pada laga terakhir putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan tim merah putih ini dihasilkan melalui gol Tom Haye pada menit ke-32 dan Rizky Ridho pada menit ke-56. Nama Rizky Ridho mencuat sebagai salah satu pemain yang menarik perhatian dalam laga tersebut. Pemain Persija Jakarta ini memukau pecinta sepak bola tanah air dengan penampilan solidnya di lini belakang Timnas Indonesia.
Namun kontribusinya tidak hanya terbatas pada pertahanan, Ridho juga sukses mencetak gol ke gawang Filipina. Mantan pemain Persebaya Surabaya ini merupakan andalan pelatih Shin Tae-yong baik di timnas kelompok usia maupun senior. Pemain berusia 22 tahun ini selalu menunjukkan performa gemilang setiap kali diberi kepercayaan sehingga ia tetap menjadi pilihan utama meskipun banyak pemain keturunan bergabung ke timnas Indonesia. Dalam pertandingan melawan Filipina, Ridho berduet dengan pemain keturunan Justin Hubner dan Jay Itzes memperlihatkan kualitasnya. Tidak hanya kuat dalam bertahan, Rizky Ridho juga menunjukkan kemampuan menyerang yang luar biasa. Golnya tercipta setelah memanfaatkan umpan matang dari Nathan Chuaon dan menyundul bola tanpa pengawalan, membuat kiper Filipina, Kevin Mendoza, tak mampu menahan bola. Selebrasi gol Ridho pun tak kalah menarik. Setelah mencetak gol, ia berlari ke sudut lapangan dan menirukan selebrasi khas Cristiano Ronaldo, Siu, yang membuat penonton berteriak kegirangan. Aksi ini menambah perhatian pecinta sepak bola tanah air terhadapnya. Ridho merasa bersyukur dan bahagia atas pencapaiannya. Alhamdulillah ya Allah, tulis Rizky Ridho di Instagram Stories-nya disertai emotikon, cinta, dan kata bangga. Unggahannya ini mendapatkan banyak reaksi dari rekan-rekan di timnas Indonesia dan netizen. Ridho juga mengucapkan rasa syukurnya di feed Instagram-nya, Alhamdulillah, next round, dalam kurung, babak selanjutnya. Unggahan tersebut langsung mendapat banyak respon positif dari berbagai pihak. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Satu-satunya wakil ASEAN, Timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga Piala Dunia 2026. Media asing akui Timnas Indonesia sudah tak gentar hadapi lawan kuat. Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah kemenangan menentukan atas Filipina di babak penyisihan grup F. Kemenangan ini memastikan posisi mereka di urutan kedua klasemen grup, sekaligus menjadikan Indonesia satu-satunya wakil ASEAN yang masih bertahan dalam kompetisi ini. Perjalanan pasukan Shin Tae-yong tidaklah mudah. Dua pertandingan awal mereka berakhir tanpa kemenangan, namun 6 poin penting saat menghadapi Vietnam menjadi kunci keberhasilan mereka. Media ternama asal Amerika Serikat, ESPN, turut mengamati perkembangan timnas Indonesia ini. Setelah penampilan solid di babak kedua kualifikasi, Indonesia akan menghadapi tantangan yang lebih besar di babak selanjutnya. Sebanyak 18 tim akan bersaing untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Mereka akan menghadapi ujian yang jauh lebih berat di babak ketiga kualifikasi Asia, tulis ESPN. Meskipun sekarang ada 8 tempat otomatis yang ditawarkan setelah Piala Dunia diperluas menjadi 48 tim. Ada sekitar selusin tim yang menjadi pesaing lebih kuat, bahkan tanpa mempertimbangkan tim-tim unggulan seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran. Melihat kerja keras Shin Tae-yong sejauh ini, timnas Indonesia menunjukkan banyak perkembangan signifikan. Meski tantangan di fase berikutnya tidak mudah, Indonesia telah membuktikan diri dengan kekuatan baru dan tidak gentar menghadapi lawan-lawan kuat. Kemajuan dapat datang dalam berbagai bentuk, lanjut ESPN. Tidak hanya dengan mencapai Piala Dunia berikutnya sebagai tujuan akhir, namun penampilan kompetitif melawan tim-tim yang lebih unggul juga dapat menjadi tolak ukur kesuksesan.
make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. Italia di luar dugaan dibuat pontang-panting hadapi timnas Indonesia U20. Inilah hasil pertandingan Garuda Muda asuhan Indra Syafri lawan juara dunia Italia di turnamen Toulon Cup 2024. Begini jalannya pertandingan. Tonton video sampai selesai. Garuda Nusantara mengukir soliditas di lini belakang yang memukau. Di bawah kendali Indra Syafri, tim ini mampu membuat Italia berputar-putar mencari celah tembakan. Pertandingan dimulai dengan dominasi Italia yang mencoba mengontrol permainan. Namun takdir timnas Indonesia U20 adalah tidak memberi ruang gerak. Gli Azzurri langsung melakukan tekanan ketat setiap kali Arkan Kaka dan kawan-kawan menguasai bola. Namun demikian mereka juga kesulitan merobek pertahanan kokoh Indonesia. Babak pertama dimulai dengan kekosongan di lini belakang kanan Indonesia, celah yang langsung dimanfaatkan oleh para pemain Italia dengan melepaskan tembakan keras. Namun untunglah penjaga gawang timnas U20 Indonesia, Ikram Al-Ghifari, masih sigap dalam mengantisipasi serangan tersebut. Abdul Manan mencoba membalas dengan membawa bola mendekati sisi kiri gawang Italia. Namun upayanya untuk melakukan crossing langsung dihadang oleh pemain belakang Italia. Arkan Kaka kemudian mendapat peluang emas ketika berhasil menemukan bola tepat di depan gawang, tetapi usahanya masih melenceng jauh dari sasaran ke sisi kanan gawang Italia. Timnas Indonesia U20 memperoleh peluang di menit ke-17 melalui tendangan bebas dari Mauresmo Hinoke. Namun sepakannya masih bisa diantisipasi oleh kiper Italia, Filippo Rinaldi. Pertahanan Indonesia akhirnya jebol di menit ke-38 ketika Antonio Raimondo mencatatkan namanya di papan skor melalui tembakan mendatar dari jarak dekat. Keunggulan 1 gol Gli Azzurri tetap bertahan hingga babak pertama berakhir. Soliditas yang ditunjukkan oleh Garuda Nusantara di lini belakang memang patut diapresiasi. Meskipun terus ditekan oleh serangan-serangan bertubi-tubi dari Italia, para pemain belakang Indonesia tetap mampu menjaga bentengnya dengan baik. Tekanan yang mereka hadapi tidak membuat mereka goyah, bahkan saat Italia mencoba memanfaatkan celah-celah kecil di pertahanan mereka. Namun tantangan terbesar bagi Indonesia adalah bagaimana mereka bisa meningkatkan permainan serangan mereka untuk memberikan tekanan balik kepada Italia, serta memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk mencetak gol. Sebuah permainan yang menarik untuk ditonton, di mana setiap detiknya penuh dengan ketegangan dan antusiasme dari para pemain dan pendukung di tribun. Skor akhir laga ini bisa kamu lihat di situs portal berita olahraga seperti Bola Sport atau Detik Sport ya guys. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Debut gemilang, Calvin Verdon disejajarkan dengan Dani Carvajal, Shin Tae-yong terpukau. Debut impresif Calvin Verdon bersama timnas Indonesia, pujian dari Shin Tae-yong dan julukan baru dari netizen pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong memberikan komentarnya tentang debut Calvin Verdon bersama Garuda. Menurut Shin Tae-yong, Calvin Verdon tampil gemilang sebagai bek sayap kiri timnas Indonesia.
Pelatih asal Korea Selatan itu menurunkan Calvin Verdonk sejak menit pertama dalam pertandingan melawan Filipina pada laga terakhir Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Pusat, Selasa 11/6/2024. Verdonk bermain selama 66 menit dalam pertandingan tersebut. Awalnya, Shin Tae-yong memprediksi bahwa Calvin Verdonk akan mengalami kesulitan pada debutnya. Pemain berusia 27 tahun ini harus beradaptasi dengan perbedaan waktu dan lingkungan di Indonesia. Namun, kekhawatiran tersebut terbukti tidak menjadi hambatan bagi Verdonk. Ia tetap bermain profesional dan membantu timnas Indonesia meraih kemenangan. Seharusnya tidak begitu gampang bagi dia debut di sini karena ada perbedaan waktu dan lingkungan, kata Shin Tae-yong. Tetapi dia tetap tampil dengan baik sebagai pemain profesional. Di media sosial, netizen memberikan julukan baru kepada Calvin Verdonk membandingkan penampilannya dengan bek kiri Real Madrid Dani Carvajal. Pujiannya tak hanya datang dari pelatih, tapi juga dari para penggemar yang terkesan dengan penampilannya di lapangan. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2026, kemenangan sia-sia senasib. Thailand dan Malaysia kompak menang 3-1 tapi gagal lolos ke putaran ketiga. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2026, Thailand dan Malaysia menang tetapi gagal lolos ke putaran ketiga. Selain laga timnas Indonesia versus Filipina, dua laga wakil ASEAN lain juga dilaksanakan bersamaan, yakni Thailand versus Singapura dan Malaysia versus Taiwan. Kick-off Thailand versus Singapura digelar bersamaan dengan laga timnas Indonesia versus Filipina, yakni pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Malaysia versus Taiwan digelar setengah jam setelahnya, yakni pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Thailand pada akhirnya tak mampu mencetak gol keempat, padahal mereka membutuhkannya untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skor 3-1 untuk kemenangan Thailand atas Singapura menutup hasil laga. Walau menang, hasil ini tak cukup mengantarkan Thailand lolos ke babak berikutnya. Mereka kalah head-to-head point dari Cina di grup yang pada laga lain kalah 0-1 dari Korea Selatan. Pada laga lain, Malaysia juga bernasib serupa dengan Thailand, gagal lolos ke putaran ketiga. Main di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia menang 3-1 atas Taiwan, tapi kemenangan ini tidak cukup. Malaysia tersingkir karena kalah selisih gol dari Kirgistan di grup D. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to Dibuat takjub pelatih Filipina terkesima. 27 tahun melatih, pelatih Filipina baru kali ini merasakan atmosfer sebegini hebat.
Pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet mengungkapkan kekagumannya terhadap atmosfer luar biasa yang dihadirkan oleh supporter timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat timnya mengalami kekalahan. Filipina harus mengakui keunggulan Indonesia setelah kalah 0-2 dalam laga terakhir putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa 11/6/2024. The Azkals, julukan timnas Filipina, terpaksa menelan kekalahan melalui gol yang dicetak oleh Tom Haye pada menit ke-32 dan Rizky Ridho pada menit ke-56. Dalam pertandingan ini, Filipina sebenarnya mencoba bertahan sebaik mungkin dari serangan bertubi-tubi timnas Indonesia. Usai kekalahan dari skuad Garuda, pelatih Tom Saintfiet mengucapkan selamat kepada tim asuhan Sintayong. Saintfiet juga mengekspresikan rasa puasnya terhadap atmosfer yang dihadirkan oleh para supporter di SUGBK. Menurutnya, selama 27 tahun berkarir sebagai pelatih, ia baru kali ini merasakan atmosfer sehebat ini. Saya ingin mengucapkan selamat untuk Indonesia, PSSI, dan juga masyarakat Indonesia atas kemenangan ini, lolos ke Piala Asia 2027 dan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, ujar Tom Saintfiet. Atmosfer di stadion ini sungguh luar biasa. Dalam 27 tahun karir kepelatihan saya belum pernah merasakan atmosfer seperti ini, tambahnya.